Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Pak, Alhamdulillah baik. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas akan memimpin berdoa. Baik, teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyin rasulullah. Rabbi warzuqni. Amin. Doa selesai. Baik, terima kasih. Bapak absen terlebih dahulu. Muhammad Al-Farizi, Hadir Pak. Aisyah Dewi, Hadir Pak. Rina Puspitasari, Hadir Pak. A few moments later. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ibadah haji. Nah, seperti yang kita ketahui, haji memiliki rukun, syarat, dan juga larangan. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan mempelajari ketiga hal tersebut. Nah, di situ ada ilustrasi gambar pelaksanaan haji. Dari gambar tersebut, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Saya Pak. Ya, Haji. Nah, itu adalah gambar Ka'bah, di mana Ka'bah itu adalah tempat saat melaksanakan ibadah haji. Nah, haji sendiri itu ada pemenuhan rukun Islam yang kelima, Pak. ya, terima kasih bagi Mbak Rina karena sudah menanggapi mengenai gambar tersebut. Apakah di sini ada yang sudah pernah melaksanakan haji ataupun hanya melakukan praktek manasik haji? Saya Pak pernah dulu waktu di sekolah pernah melaksanakan praktek bersama teman-teman dan rasanya seru Pak. Saat melaksanakannya bersama teman-teman, jadi rasa lelahnya berkurang karena menikmati. Untuk rukun-rukunnya sendiri dalam haji dilaksanakan secara tertib, jadi tidak boleh sembarangan dan harus berurutan. Dan juga saat pelaksanaannya kita harus khusyuk, tidak boleh bercanda. Terima kasih Mas Al-Farizi telah menanggapi. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kali ini Bapak akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok yang akan mendiskusikan materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Untuk kelompok yang pertama membahas tentang syariat haji yang ketuanya dipimpin oleh Mas Al-Farizi. Kemudian kelompok 2 membahas tentang rukun haji yang diketuai oleh Mbak Aisyah. Dan yang ketiga membahas mengenai larangan haji yang ketua kelompoknya adalah Mbak Rina. Nah, setelah selesai diskusi, silahkan masing-masing ketua kelompok memaparkan hasil diskusinya kepada teman-teman semua. Baik, Bapak beri waktu 20 menit untuk kalian berdiskusi. Cukup ya waktunya? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Baik, silahkan masing-masing kelompok untuk memulai diskusinya. Baik, Pak. Baik, Pak. A few moments later. Sudah selesai ya anak-anak diskusinya? Sudah Pak. Baiklah, sekarang silahkan dipresentasikan hasil dari diskusinya. Dimulai dari kelompok 1 dan seterusnya. Baik Pak. Baik, Pak. Baik, di sini saya Muhammad Al-Farizi ingin mempresentasikan kerja kelompok saya tentang syarat haji. Berikut adalah syarat-syarat haji. Yang pertama adalah beragama Islam. Yang dimaksud beragama Islam adalah seseorang itu mempunyai keyakinan
dan memiliki status sebagai seorang muslim. Yang kedua, balik atau sudah masuk dalam usianya, sudah masuk untuk berkewajiban melaksanakan ibadah-ibadah dan menjalankan ibadah dan menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang dimaksud sehat jasmani dan rohani adalah orang yang mengikuti ibadah haji sehat, dalam artian sehat jiwanya dan juga raganya, juga dalam batinnya. Yang keempat adalah merdeka. Merdeka yang dimaksud adalah tidak dalam tekanan atau dalam ikatan orang lain. Jadi tidak ada yang menghalanginya untuk melaksanakan ibadah haji. Yang kelima adalah mampu. Mampu di sini diartikan sebagai mampu secara finansial atau secara ekonomi, dan mampu secara fisik untuk melakukan ibadah haji dari awal sampai akhir. Terima kasih. Silahkan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Pak. Silahkan kelompok 2. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai rukun haji. Rukun haji sendiri merupakan sebagian amalan atau perbuatan yang tidak boleh ditinggalkan oleh seseorang pada saat ia sedang melaksanakan ibadah haji. Dan apabila rukun haji tersebut ada yang tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Nah, adapun rukun-rukun haji yaitu yang pertama, ihram. Ihram adalah niat haji yang dilakukan di miqat. Sebelum melakukan haji, kita diwajibkan untuk membaca niat terlebih dahulu. Setelah itu, kita harus mandi wajib, sholat sunnah 2 rakaat, dan kemudian mengenakan pakaian ihram. Rukun yang kedua yaitu wukuf di Arafah. Yang dimaksud wukuf di Arafah ialah berdiam di padang Arafah dengan memperbanyak zikir dan istighfar kepada Allah SWT. Waktu wukuf di Arafah bermulai dari tergelincirnya matahari di hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar pada hari raya Kurban. Kemudian rukun yang ketiga yaitu tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan posisi Ka'bah berada di sebelah kiri, yang dimulai dari Hajar Aswad sampai berakhir di Hajar Aswad lagi. Kemudian rukun yang keempat yaitu sa'i. Sa'i adalah berjalan atau berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah yang dilakukan sebanyak 7 kali setelah tawaf ifadah. Rukun yang kelima yaitu tahallul atau mencukur. Tahallul adalah mencukur atau menggunting rambut kepala setelah melaksanakan sa'i. Kemudian rukun yang terakhir yaitu tertib, yang artinya mengerjakan kegiatan sesuai dengan urutan, tidak boleh acak dan ada yang tertinggal. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan dilanjutkan kelompok 3. Baik, Pak. Baik, di sini saya Rina Puspitasari dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai larangan haji. Adapun larangan dari haji sendiri, yang pertama adalah memakai kain yang berjahit bagi laki-laki. Nah, kain yang berjahit di sini maksudnya adalah bukan kain yang ada jahitannya, tetapi adalah kain yang dijahit sesuai bentuk salah satu anggota tubuh. Misalnya, jaket yang dijahit sesuai dengan ukuran tangan dan juga dada. Kemudian, celana yang dijahit sesuai dengan ukuran kaki. Nah, untuk larangan yang kedua adalah membunuh atau berburu hewan. Maksudnya adalah membunuh atau menganiaya binatang dengan cara apapun itu dilarang dalam pelaksanaan ibadah haji. Tetapi jika binatang yang membahayakan itu boleh untuk dibunuh. Nah, untuk larangan yang ketiga adalah
berhubungan suami istri atau jima. Maksudnya adalah jika perbuatan ini dilakukan sebelum tahalul awal, maka hajinya itu batal. Hanya saja ibadah haji tersebut wajib disempurnakan dan pelakunya itu wajib untuk menyembelih seekor unta untuk dibagikan kepada umat muslim di tanah suci. Lalu larangan yang terakhir adalah mengucapkan kata-kata kotor. Perbuatan mengucapkan kata-kata kotor itu sendiri menjadi salah satu larangan dalam ibadah haji. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, terima kasih atas diskusi dan presentasinya. Di sini Bapak akan menambahkan terkait materi yang sudah sama-sama kita diskusikan. Untuk lengkapnya silahkan dilihat di PPT. Baik, yang pertama adalah pengertian haji. Haji adalah rukun Islam kelima. Menurut bahasa, haji adalah sengaja pergi atau berkunjung. Menurut istilah, haji adalah mengunjungi atau menziarahi Baitullah, Ka'bah di kota Mekah, yang semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian yang selanjutnya adalah hukum haji. Hukum ibadah haji menurut ijma' para ulama adalah fardu ain. Wajibnya di sini adalah bagi yang sudah mampu sekali seumur hidup. Kemudian selanjutnya adalah wajib haji. Di sini ada 6 poin wajib haji. Yang pertama adalah ihram dari mikat. Kemudian yang kedua mabit di Musdalifah. Kemudian yang ketiga umroh di Aqobah. Yang keempat adalah jumroh di Mina. Kemudian yang kelima mabit di Mina. Kemudian yang terakhir meninggalkan larangan haji. Kemudian yang selanjutnya sunnah haji. Yang pertama adalah melakukan tawaf kudum. Yang kedua minum air zam-zam. Kemudian yang ketiga memperbanyak bacaan zikir. Kemudian yang keempat melakukan sholat 2 rakaat. Baiklah, karena waktu hampir habis, Bapak ingin mereview ulang apa saja yang sudah tadi kita bahas dan diskusikan dari awal hingga akhir. Nah, Bapak ingin bertanya kepada Mbak Aisyah, bagaimana kesimpulannya terkait materi ibadah haji yang sudah kita pelajari tadi. Baik Pak, yang dapat saya simpulkan pada materi haji kali ini yaitu haji adalah mengunjungi atau menziarahi Baitullah Ka'bah di kota Mekah, dan hukum pelaksanaannya wajib bagi yang mampu. Haji sendiri harus dilakukan dengan tertib sesuai dengan rukunnya. Itu Pak yang dapat saya sampaikan. Ya baik, terima kasih kepada Mbak Aisyah karena sudah menjelaskan dan memahami materi yang sudah dibahas tadi. Dari penjelasan Mbak Aisyah, Bapak rasa semuanya sudah paham ya? Pak. Ya baiklah, kalau sudah paham semua, untuk penilaian akhir di sini Bapak mengambil dari PowerPoint yang sudah kalian diskusikan tadi bersama kelompok kalian masing-masing. Apabila ada kekurangan dalam PowerPoint-nya, nanti bisa direvisi ulang dan diserahkan kepada saya. Baiklah, kita cukupkan pertemuan pada hari ini. Sebelum pelajaran kita akhiri, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas silahkan memimpin Pak. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baiklah, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.